alhamdulillah liman jalani mudhari fi amri himati wa nasi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Babu hasis sultani wal qadi wa warihima utawi iki bab mergalaken gegerei ratu, menganjurkan ratu pemimpin wal qadi lan hakim wa warihima lan liyane sultan wal qadi min ulatil umuri saking pira-pira wong kang nguasani pira-pira perkara alat tiqodi wazirin ing atase ngalap patih ngalap menteri ngalap pendamping solihin kang solih wa tahdhirihim lan oleh meden-medeni sultan wa walihi min kuruna isui saking pira-pira kanca kang ala wal qabuli lan rimo minhum saking sultan wawali. Bab ini Bapak Ibu tentang anjuran untuk para pemimpin, para hakim, para sultan, para presiden, raja untuk mengambil menteri atau KT kalau dulu mungkin juga pendamping staf ahli itu orang-orang yang baik. Kenapa demikian? Karena kalau pemimpin itu punya menteri atau misalnya staf yang betul-betul baik, maka itu akan mengajak kepada kebaikan. Makanya ada kalimat wong kang soleh kumpulana. Gegeri menganjurkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala dawuh Allahu sapa Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah. Al-akhillahu utawi pira-pira kanca yaumaidin ing dalem dina kiamat besok. Ba'duhum iku utawi sebagiane akhila libadin maring sebagian kang liya aduun iku musuh illal muttaqina kejaba pira-pira sing takwa. Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Az-Zukhruf ini dijelaskan bahwasanya teman ini besok di waktu kiamat akan menjadi musuh satu dengan yang lain. Jadi kita ini punya teman beberapa banyak teman. Sebagian dari kita ini nanti akan menjadi musuh. Maknanya apa? Saling menyalahkan, saling melempar, dan juga saling menjatuhkan. Illal muttaqin, kecuali kita punya teman-teman yang bertakwa. Jadi memang kita ini diperintahkan berjumpa, berteman, bersaudara karena Allah, bukan karena yang lain. Berjumpa, berteman, bersaudara karena Allah, bukan karena yang lain. Karena dengan berjumpa karena Allah itulah yang menjadikan kita ini betul-betul dalam keadaan baik. Karena orang itu ketika berteman atau berjumpa atau bersaudara itu karena mungkin kita kondisinya kaya, kita kondisinya mampu, kita kondisinya berada. Coba dalam keadaan susah, itu mungkin kadang kita juga tidak ingat dengan teman kita, dengan saudara kita. Maka ketika kita berjumpa karena Allah, kita pun juga ikhlas karena Allah. Umpama tidak bersanding pun, berjumpa pun, atau berpisah pun, itu semuanya karena Allah yang sudah mengaturnya. Maka ketika ini besok kita terjadi di hari kiamat, ada juga keterangan teman itu, teman kajian itu atau teman takwa itu besok akan mencari temannya. Dulu yang ngaji di sebelah saya itu si A. Ya Allah, siapa ini? Kalau tidak ketemu saya itu besok ini ada teman-teman yang bertakwa itu bisa saling
berjumpa kepingin mencari temannya yang ketinggalan. Maka teman-teman yang bertakwa inilah besok yang mencari kita. Itu dulu yang mengingatkan saya, ya Allah, ketika saya salah. Carikan ini teman saya, ya Allah. Mungkin, naudzubillah, umpama kondisinya di neraka itu, teman pun juga bisa menjadi penolong untuk diringankan minimal siksanya, atau bisa dipercepat untuk masuk ke dalam surga. Ini adalah contoh teman-teman yang bertakwa. Tapi ketika teman itu tidak bertakwa, delesepo, jungkir balik kita itu tidak ada yang tahu. Maka kita ini juga berjumpa karena Allah, berteman karena Allah, bersaudara pun juga karena Allah. Ini yang perlu kita tekankan bersama-sama kepada diri kita. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'asa orang utus Allahu sapa Allah min nabiyyin saking nabi walastaflafalan orang ganti sapa Allah min khalifatin ing pengganti atau khalifah pemimpin illa kanat kejaba ana lahu iku kefirman bitonatani pengajak patih utawa kekasih loro tak muruhu bitonatun rupane pengajak atau patih menteri tak muruhu kang merintah sapa bitonatun ingman bil ma'rufi kelawan kebagusan wa tahudduhu lan nganjuraken gegerei sapa bitonatun ingman alaihi ing atase ma'ruf wa bitonatun lan kelawan patih pengajak tak muruhu kang merintah sapa bitonatun ingman bisari kelawan olo kejelekan wa tahudduhu lan gegerei nganjuraken sapa bitonatun ingman alaihi ing atase sari jelek wal maksumu utawi kang den reksa man iku wong asamahu kang reksa ingman Allahu sapa Allah. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita ini ada dua kelompok, dua golongan yang mengajak kepada kita. Satu mengajak baik, yang satu mengajak tidak baik. Ini mesti, saya ulangi, setiap dari kita itu punya teman, punya pengajak, punya patih, punya menteri. Jadi saya katakan lek menteri berarti presiden, lek staf ahli mungkin DPR atau siapapun. Mungkin lek teman ya kita ini teman, pengajak mungkin siapapun di antara kita. Jadi ada dua kelompok yang nanti itu mengajak kepada kita. Satu mesti mengajak kepada baik, yang satu mengajak tidak baik. Maka yang baik itu tadi, bitonatun tadi tak muruhu bil ma'ruf, mesti mengajak kepada kebaikan. Umpama kita ini salah, teman yang baik itu mengingatkan, Diki, kamu kok ke sana arahmu? Mestinya kan kamu ke barat. Nah ke barat dari situ arahnya. Diingatkan. Tak muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alaihi, dan menganjurkan untuk segera kembali kepada yang ma'ruf. Memang Diki salah, memang presiden salah, memang lurah salah, DPR salah, siapapun kita salah, pasti akan diingatkan. Ini teman yang bagus, teman yang baik, bitonatun yang baik ini. Tetapi juga ada bitonatun yang mengajak kepada syarri, kepada jelek. Biasanya yang ngajak korupsi, ngajak rusak, ngajak berbuat tidak baik, mengajak dolim, itu adalah bitonatun yang jelek. Dan itu pun juga menganjurkan ke sana. Perintahnya perintah jelek, menganjurkan juga menuju yang jelek. Maka kedua hal ini yang harus kita pahami bersama-sama. Kita semua mungkin jadi pemimpin, besok panjenengan akan jadi pemimpin. Maka milihlah teman-teman yang baik,
Karena teman-teman baik itulah yang mengajak kita menuju kebaikan. Mungkin kita ini lupa, mungkin kita ini salah, tetapi ketika teman itu baik, patih itu baik, menteri itu baik, pasti akan mengajak kita kepada kebaikan. Maka disinilah penting bagi kita untuk mencari teman-teman, mencari partner-partner, patih, menteri, staf ahli, orang-orang yang baik. Sehingga dengan baik itulah kita akan terjaga. Dan di sini maksum, di sini maksudnya adalah Allah akan menjaga orang-orang yang betul-betul menuju kepada kebaikan. Dan dari sinilah mudah-mudahan sekali lagi para pemimpin-pemimpin kita, termasuk kita ini dikelompokkan dengan teman-teman yang baik. Karena kalau tidak begitu Bapak Ibu sekalian, jangankan siapapun kita saja. Kita ini kalau punya teman tidak baik, saya yakin pasti kita ini sedikit banyak terkontaminasi. Pasti. Ini gambarannya begini Pak. Kalau panjenengan tinggal di suatu tempat, di suatu perkumpulan, yang mana perkumpulan itu banyak maksiat, jenengan tidak melakukan maksiat pun kena maksiat. Sayyid Ahmad At-Tijani itu menggambarkan maksiat itu seperti hujan deras. Deras. Anggap aja semua ini hujan deras. Panjenengan mau pulang, mau ke rumah, jenengan pakai hujan, jenengan pakai jas hujan, masih kecipratan kan? Apakah jenengan kering? Tidak mungkin. Pasti kepercikan. Jenengan tidak maksiat, kepercikan maksiat. Ini otomatis karena teman itu mengajak kepada yang contoh. Kita duduk enak-enak. Teman tadi mabuk, istana, ngicipi ya, penghormatan, siti aja. Bapak-bapak yang senyum-senyum saat ini sudah merasa siti aja. Masak gelas terus, mari sudah cukup. Ini segelas kebesar Pak. Biasanya sloki anak-anak. Sedikit aja. Itu boleh dari lawan, sungkan, ewo pekewo, mesti ikut. Mesti tidak. Kalau jenengan tidak ikut, tidak mungkin. Kecuali panjenengan punya magnet, punya kekuasaan sehingga sungkan. Ojo, ibu kuat, tidak enak, sungkan. Itu beda lagi. Kalau punya aura seperti itu, tapi kalau tidak punya, mesti diajak ini, pasti. Itu gambaran teman kita kalau ada pertanyaan Bapak Ibu? Teman itu umum loh. Teman itu umum. Sehingga siapapun kita berkawan dimanapun, orang itu teman itu dengan ngomong baik. Itu mesti teman itu ngejak ngaji. Ngejak ngaji mesti baik. Meskipun kadang mohon maaf, na'udzubillah, ya tidak semua orang ngaji itu baik. Kalimat saya ini bahaya yang terakhir digarisi. Meskipun tidak semua orang ngaji itu baik, karena niatnya macam-macam. Mudah-mudahan dimundur atau tidak. Katanya ditonatan itu pengajarin apa orangnya? Ditonatan itu pendamping kita. Pendamping itu bisa teman, gitu, bisa saudara, bisa kekasih, suami, istri, bisa. Ini banyak. Dengan presiden berarti menterinya jenengan. Kalau jenengan Pak Lurah berarti ya staf lurah. Carinya atau siapanya. Itu semua namanya bitonatun. Makanya belok itu ada dua, tidak belok kanan, belok. Karena wa khalaqnakum azwaja. Ndake akan sapa ingsun kum ing sira kabeh azwajan ing pasangan-pasangan. Maksudnya apa? Lek ada baik mesti ada tidak baik. Ini mesti Pak. Maka karena itu pasti tinggal kita ini qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mau mensucikannya. Milih belok kanan. Milih untuk teman-teman yang soleh yang baik. Apakah yang nggak baik nggak ditemani?
Yang baik itu menjadi teman. Tapi ada PR panjenengan itu dakwah kepada teman tersebut. Tapi kalau jenengan punya teman itu baik, takwa, jadikan itu teman kekasih, teman dekat. Karena dengan teman dekat itu mengingatkan kita. Tapi kalau dengan teman yang biasa tadi begitu, apalagi jenengan tahu dia rusak, jadikan teman biasa, tidak usah teman kekasih. Jenengan punya PR untuk mengingatkan. Jangan sampai jenengan larut ke mereka dan mesti akan ikut. Di antaranya demikian. Di luar itu kan kita menghadapi yang diceritakan oleh Ustaz itu. Nah, untuk menjaga kerso ini loh, kerso kebaikan yang Ustaz ceritakan itu berhenti kira-kira. Ibu bapak, panjenengan harus punya target. Jenengan berkawan dengan siapapun silakan. Dan itu penting memang. Jenengan sudah memetakan kan, oh si A ini baik, takwa, oh ini teman kekasih. Teman ini tidak baik, meskipun dia dekat dengan jenengan punya PR untuk mengingatkan, jenengan punya PR untuk dakwah. Kita ini kan punya PR untuk dakwah. Maka sering kami sampaikan, dakwah itu bukan tugasnya Ustaz, dakwah itu tugas semuanya. Ud'u ila sabili rabbik itu bukan ud'unya maknanya Ustaz, bukan kiai, bukan. Tapi ud'u di situ umum, siapapun kena. Semua wajib dakwah. Maka jenengan tinggal katakan kalau teman itu baik, takwa, oh teman. Tapi kalau teman itu memang tidak baik atau kurang baik, jenengan punya PR dakwah. Tinggal di situ. Lain jenengan jauhi bolak-balik tidak kena, malah nanti mengkhawatirkan jenengan ikut, pelan-pelan ditinggalkan. Maksudnya dijauhi, jangan ditinggal, dijauhi dulu supaya tidak ikut. Lain kita nanti kena, Pak, itu bahaya. Jadi orang itu, saya ingat pesan guru saya, isok awakmu itu mewarnai, jangan diwarnai. Mewarnai kepada mereka orang-orang yang belum paham, diwarnai tentang syariat-syariat itu. Diwarnai, tidak bisa, pelan-pelan. Karena apa Bapak Ibu? Baik dan buruk, makruf dan batil itu mesti berlawanan. Mesti, tarik menarik itu mesti. Jadi kan tahu ada orang itu ngajak maksiat kan juga ada, dan kenceng juga ngajak maksiat ya kan. Nah maknanya apa? Dengan ketika ada teman yang kenceng maksiat, tidak ikut diingatkan, pelan-pelan mundur. Jelas Ibu? Memang berat. Itu konco kecil ya, konco SD, konco SMP tinggal. Berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Maknanya apa? Kalau memang diajak kepada saya tidak mau, kepada Allah tidak mau, berarti bukan teman sejati kita, bukan teman kekasih kita. Gitu ya. Wa an Aisyata radhiyallahu anha. Oh, gitu. Terus dulu. Buatan sama teman sejati itu Mbak. Bilang, saya teman sejati itu Mbak. Mbak Jas bilang begitu. Apa dikatakan? Maksudnya gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, teman sejati itu memang teman yang mengajak kepada kebaikan. Ilal mutakin tadi. Maka maknanya adalah dengan bisa memetakan teman sejati maupun tidak. Lek teman itu ngajak rusak, ya sudah. Tidak kumpul, tidak pakai. Jangan dikumpulin terus. Maksudnya begini loh. Jenengan harus bisa mewarnai. Ya tidak bisa, bahaya. Jenengan pasti akan diwarnai. Karena itu memang kondisi alam. Kondisi alam itu antara hak dan batil mesti tarik menarik. Mesti. Bukan insya Allah, mesti. Kalau insya Allah nanti ini pasti. Karena memang Allah menjadikan begitu. Karena Allah menjadikan begitu, maknanya kita harus sadar betul mesti akan ada tarik menarik. Karena ada tarik menarik, jenengan tidak bisa narik, mesti tarik. Karena mesti ketarik, ya cari yang lain apa Om? Kondisinya begitu. Tapi kemudian ngapi aku, dia sudah ngapi ya, doakan saja. Ya Allah mudah-mudahan teman saya ini mendapat hidayah. Itu saja. Daripada kita ketarik, kita ketarik. Orang itu sudah ketarik Pak, hidayahnya agak jauh, agak susah juga. Kiai, ustaz sudah ketarik. Mau ketarik duit, ketarik apa, tidak tahu ya, ketarik. Baliknya juga susah. Ceritanya dalam Al-Quran juga jelas kan?
ya Bal'am, Barseso, jelas. Ini kurang apa? Contoh-contoh seperti demikian. Maka menjadi contoh bagi kita pun juga hati-hati. Teman yang tidak baik mengantarkan kita kepada kerusakan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada nalikane ngarepaken Allahu sapa Allah bil amiri kelawan ratu, raja, presiden, camat, lurah dan seterusnya khairan ing kebagusan ja'ala mongko dadiaken sapa Allah lahu maring ratu, maring amir wazira sidqin ing patih kang temen, patih kang bener innasia lamun lali sapa ratu zakarahu mongko ngilingaken sapa teman patih ing ratu wa in zakara lamun iling sapa ratu aanahu mongko nulungi sapa patih menteri ing ratu utawa presiden wa idza aradaran nalikane ngarepaken sapa Allah bihi kelawan ratu ghaira dalika ing liyane mengkono-mengkono apik berarti elek ja'ala mongko dadiaken sapa Allah lahu maring ratu iku mau wazira su'in ing patih ing menteri kang ala inna siyalamun lali sapa ratu raja presiden lam yadzakirhu mongko orang ngilingaken sapa patih atau menteri ing ratu wa in zakarana lamun iling sapa ratu lam yu'inhu mongko ora nulungi sapa menteri patih teman kekasih ing ratu itu mau. Ini memang tugasnya begitu, Pak. Pandangan lihat benar. Jadi Allah itu ketika menghendaki ratu itu baik, raja itu baik, presiden itu baik, Pak Camat, Pak Lurah, Wali Kota itu baik, maka Allah jadikan di sekelilingnya, teman-teman di sekelilingnya itu juga baik. Kalau teman-teman di sekelilingnya itu baik, maka memang Allah menginginkan orang ini jadi baik. Ratu itu jadi baik, presiden itu jadi baik, camat, wali kota itu jadi baik. Panjenengan bersani. Makanya panjenengan saya semuanya saja kalau melihat seorang pemimpin nggak usah sungkan-sungkan. Lihatlah orang-orang yang tulus-tulus itu membantu. Makanya tim sukses itu, sehingga sukses tim itu karena dapat duit. Yang panjenengan jadikan tim sukses itu orang yang tidak duit-duitan, tapi mau membantu itu jadikan tim sukses. Tapi kalau jenengan ngasih tim sukses, karena apa? Ada uang abangku sayang, tidak ada uang abangku tendang. Ini rumusnya orang sekarang. Kalau ada duit dia mau bergerak, dia mau membantu. Tapi tidak ada duit, sudah cari yang lain yang punya duit. Hari ini kondisinya begitu. Karena hari ini kondisinya begitu, maka Bapak Ibu sekalian, kita harus betul-betul membantu. Maka ke depan PR bagi kita untuk bersama-sama. Ketika ada orang baik, maka kita harus bergerak untuk membantunya. Apapun kondisinya. Namanya berjuang itu mesti berat. Tidak ada berjuang itu ringan. Orang berjuang itu mesti ada halangan. Orang berjuang itu mesti ada yang menghalau. Semuanya pasti ada. Maka kalau kita bersama-sama, maka pasti akan bisa. Tinggal semuanya menunggu kabar-kabar yang baik, menunggu dari para ulama, para ustaz, para kiai yang mengarahkan kepada kita semua. Ada pertanyaan Pak? Babun nahyi antauliyatil imarati wal qadai. Utawi iki bab mertakaken nyegah antauliyatil imarati saking nguasaaken dadi ratu dari pemimpin wal qadai lan hakim wa ghairi malan liyane mau minal wilayati saking pira-pira kekuasaan liman maring wong sa'alaha kang jaluk sapa man ing wilayah au hirsin utawa logo itu
berhasrat berkeinginan alaiha ing atase wilayah fa'arid mongko mentokaken sapa man biha kelawan wilayah. Bapak Ibu, ini berat. Jadi ada orang itu, bab ini menerangkan tentang mencegah dari orang yang minta jadi pemimpin, minta jadi penguasa dengan cara meminta ataupun hatinya ada hasrat untuk menjadi seorang pemimpin tersebut. Maka ini menjadi PR bagi kita untuk, tapi gimana ya Pak? Karena kondisi hari ini semuanya begitu. Jadi kan nyikapi banner-banner itu kira-kira termasuk mintanya. Iya kan? Pilihlah aku kan begitu dong bahasanya. Kalau udah pakai banner jadi kan nggak tahu ini siapa orangnya. Maka repot juga. Hari ini semuanya begitu. Karena ini fitnahnya ke zaman harta, tahta, wanita. Ini fitnahnya. Orang yang ingin berkuasa itu, bertahta itu, apapun dia lakukan. Direwangi hutang-hutang lebih. Mestinya dia itu hutang 2M dibuat bisnis tak lebih bagus daripada dibuat nyalek. Ternyata tidak jadi, malah stres. Jadi nyata terjadi. Ibarat seorang seperti main judi. Lek sukses menang, lek tidak sukses dia kalah. Wa an Nabi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu dakhaltu mlebu sapa ingsun ala Nabi ing atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ana yo ingsun Abu Musa wa rajulani lan wong loro min bani ami saking anak turune pamanku termasuk ponakan. Fakola mongko ngucap ahaduhuma salah siji karune rajulan iku mau. Nabi Musa cuma mendengarkan, ya Rasulullah, bu Rasulullah, amirna, mbok yo panjenengan dadekaken pangarep ing ingsun, ala badil ing atase wong liya. Ma ing barang walaka kang wasani ing sira kang aweh kuwasa ing sira Allah subhanahu azza wa jalla. Wa qala ucap al-akhiru sapa wong lanang liya misla dalika ing mengkono-mengkono iku mau. Faqala mongkon jawab sapa kanjeng Nabi, inna satamene ingsun wallahi demi Allah la nuwalli orang nguasaaken sapa ingsun hadzal amala ing ikilah penggawean perilaku ahadan ing salah siji wong sa'alahu kang jaluk sapa akad ing amal au ahadan utawa wong harasa kang lobo kang semangat kang bernafsu sapa akad alaihi ing atase amal iku. Jadi Bapak Ibu, Nabi kenceng. Beliau menyampaikan tidak akan memberikan pada orang-orang yang meminta-minta jabatan. Karena meminta-minta jabatan itu kondisinya sebetulnya di hadis yang pertama dia itu lemah. Orang yang minta itu mesti lemah, tapi orang yang ditunjuk biasanya orang itu yang baik. Nah cuman hari ini kita juga bingung antara orang itu yang betul-betul kuat dan orang itu tidak, itu juga bedanya tipis. Maka kita pun juga harus tahu sebelum milih, sebelum apapun juga kita harus lihat backgroundnya seperti apa. Dan caranya kita lihat kehidupannya. Satu, keluarganya seperti apa. Yang kedua, latar belakangnya seperti apa. Yang ketiga, bagaimana pekerjaannya. Yang keempat, siapa di sekelilingnya. Ini juga harus kita pelajari dengan seksama. Sehingga dengan begitu setelah mantap, maka kita akan bisa memilih orang-orang itu dengan baik. Aku lupa lihada astagfirullahaladzim innahu ghafurur rahim. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.